Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali bertemu kita di dalam belajar kitab Yosua. Dan saat ini kita masuk di bagian yang keenam dari belajar kitab Yosua ini. Sebelum kita sama-sama belajar, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh kami bersyukur Engkau memberikan kami kembali kesempatan dan waktu untuk kami boleh kembali datang kepada firman-Mu. Tuhan sungguh kami terbuka kepadamu. Tuhan kami perlu Dikau sebagai roh hikmat dan wahyu. Tuhan yang saat ini menerangi dan mengalir ke dalam setiap kami. Menyingkapkan selubung kami ya Tuhan. Sehingga melalui belajar kitab Yosua ini, kami semakin mengenal pergerakan-Mu, kami semakin mengenal hasrat hati-Mu. Oh Tuhan Yesus, rahmati belajar kami saat ini ya Tuhan. Engkau yang kami perlukan untuk terus mengajar kami dan kami menyediakan telinga kami sebagai telinga seorang murid untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu. Tuhan, kami datang di dalam nama-Mu dan kami bersandar di dalam darah Adi-Mu. Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sampai di sesi yang keenam dari belajar kitab Yosua. Baik, di sesi yang keenam ini, poin besarnya adalah merebut tanah permai bagi Kristus dan dijadikan miliknya. Ya, merebut tanah permai bagi Kristus dan dijadikan miliknya. Terlebih dahulu kita akan membaca Yosua pasal 1 ayat 2 sampai 6. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Puji Tuhan. Menurut wahyu ilahi dalam kitab suci, kita perlu merebut tanah permai bagi Kristus, sehingga Kristus dapat membuat kita menjadi miliknya. Kita merebut tanah permai yang dijanjikan Allah adalah bagi Kristus, dan Kristus membuat kita menjadi miliknya adalah bagi kita. Apakah artinya mengatakan kita memiliki tanah permai bagi Kristus? Dan Dia bagi kepentingan kita membuat kita menjadi miliknya? Beban saya dalam berita ini adalah mencoba menggabungkan kedua potongan gambar ini menjadi jelas. Yang pertama, kita merebut tanah permai bagi Kristus. Dalam berita pertama,
kita menunjukkan bahwa merebut tanah yang dijanjikan Allah bagi Kristus dan menyiapkan orang yang tepat untuk mendatangkan Kristus ke dalam ras manusia adalah dua butir utama dari bagian sejarah dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Dua butir penting ini merebut tanah untuk Kristus dan menyediakan nenek moyang yang tepat untuk Kristus adalah roh sejarah dari kitab Yosua sampai Rut. Karena tanah yang dijanjikan Allah melambangkan Kristus, maka mendapatkan tanah bagi Kristus berarti mendapatkan Kristus bagi Kristus. Sekarang kita akan melihat berikutnya, yaitu janji Allah mengenai tanah permai. Dalam kitab Kejadian, Allah berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan memberikan tanah permai kepada keturunan Abraham. Lebih dari 400 tahun kemudian, Allah mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir, memberitahu dia bahwa Allah telah mengutusnya untuk membawa umat itu memasuki tanah permai. Memang benar, Allah telah memberikan tanah itu kepada orang Israel. Tetapi fakta ini belum terwujud. Sebaliknya, ini adalah janji yang masih perlu digenapi. Bahkan pada saat orang Israel sampai di dataran Moab, di bawah kepemimpinan Yosua, pemberian tanah permai itu kepada orang Israel masih belum terlaksana. Karena itu, belum menjadi milik orang Israel. Hanya setelah orang Israel mendapatkan tanah permai itu dan merebutnya, barulah tanah itu benar-benar menjadi milik mereka sebagai satu fakta yang terwujud. Yang kedua, kita perlu menanggapi apa yang telah Allah janjikan, persiapkan, dan berikan. Tanah permai telah dijanjikan kepada orang Israel, dan tanah itu sudah siap untuk diberikan kepada orang Israel. Allah sang pemberi telah melakukan segala sesuatu, tetapi Israel sang penerima masih perlu melakukan sesuatu untuk merebut apa yang telah Allah berikan. Prinsip yang sama berlaku bagi pemberitaan Injil hari ini. Keselamatan Allah telah dijanjikan, dipersiapkan, dan disempurnakan dalam Kristus dan bersama Kristus. Segala sesuatu yang terkait dengan pemberian keselamatan ini kepada orang-orang dosa sudah siap. Allah ingin memberikan keselamatan kepada orang-orang dosa, tetapi mereka masih perlu menanggapi Dia melalui menerima karunia keselamatannya. Menanggapi Allah melalui menerima keselamatannya adalah melakukan sesuatu untuk membantu Allah. Sebenarnya menerima keselamatan Allah adalah melakukan yang diperkenan Allah. Jika Anda mengenal hati Allah, Anda akan menyadari bahwa bila mana satu orang dosa bertobat dan menerima Kristus, orang dosa ini melakukan sesuatu yang diperkenan Allah. Pada permulaan kitab Yosua, orang Israel telah siap berangkat untuk merebut tanah permai, memilikinya, dan menikmatinya. Dengan berbuat demikian, berarti orang Israel melakukan sesuatu bagi Kristus yang dilambangkan oleh tanah permai. Kalau tidak, tanah permai akan terbengkalai. Hari ini, Kristus sebagai tanah permai siap untuk direbut dan dimiliki oleh kaum berimannya. Namun, di manakah orang yang siap merebut Dia, memiliki Dia, dan menikmati Dia sebagai tanah permai yang al-muhid? Banyak orang dosa tidak mau menanggapi Kristus, dan bahkan banyak orang berimannya tidak mau menanggapi Dia melalui merebut Dia, memiliki Dia, dan menikmati Dia.
Yang ketiga, mendapatkan Kristus bagi Kristus. Dalam terang ini, sekarang mari kita bahas apa artinya mendapatkan Kristus bagi Kristus ini. Hari ini Kristus adalah tanah permai yang diberikan kepada kita oleh Allah dalam keadaan kaya. Namun segala kekayaan Kristus, semua adanya Kristus, masih terpisah dari kebanyakan orang Kristen. Sebagai Dia yang duduk di tahta di surga, Kristus kuat dan penuh kuasa, tetapi kita lemah. Dia kaya, tetapi kita miskin. Sementara Kristus kuat, penuh kuasa dan kaya, kita lemah, tidak berdaya dan miskin. Alasan dari keadaan ini adalah kita tidak mencoba untuk mendapatkan Kristus. Namun ketika kita mendapatkan Kristus, Dia menjadi pengalaman kita. Kemudian Kristus masuk ke dalam kita, menjadi apa yang seharusnya. Ini berarti kita mendapatkan Kristus tidak saja bagi kenikmatan kita, tetapi juga Kristus menjadi yang seharusnya. Menurut Wahyu Perjanjian Baru, Kristus sempurna, lengkap, kaya, dan penuh kuasa. Selain itu, Allah memang telah memberikan Kristus yang demikian kepada kita. Walaupun Dia sangat indah, tetapi kita sangat kasihan. Jika kita nampak hal ini, kita akan menyadari bahwa kita perlu melakukan sesuatu yang membuat Kristus menjadi nyata bagi kita, dan bahkan bagi orang yang tidak percaya. Maka Dia akan menjadi yang seharusnya. Bagaimana Kristus dapat menjadi yang seharusnya? Kristus dapat menjadi yang seharusnya hanya melalui kita mendapatkan Dia. Jika kita mendapatkan Kristus dan mengalami Kristus, Kristus akan menjadi real bagi kita. Ini bukan saja bagi kita, ini juga bagi Kristus. Inilah artinya mendapatkan Kristus bagi Kristus. Keperluan kita hari ini adalah mendapatkan Kristus lebih banyak, memiliki Kristus lebih banyak, dan mengalami Kristus lebih banyak. Dengan mendapatkan, memiliki, dan mengalami Kristus, Kristus akan menjadi real bagi kita. Ini bukan saja bagi kenikmatan kita, tetapi juga agar Kristus menjadi yang seharusnya. Saat ini, Kristus yang hadir di antara kita sangat sedikit dibandingkan dengan Kristus yang di surga. Kristus yang di antara kita berbeda dengan Kristus yang di surga. Hal ini berarti di antara kita, Kristus belum menjadi yang seharusnya. Agar Kristus menjadi yang seharusnya di antara kita, kita perlu mendapatkan Dia. Semakin banyak Kristus yang kita dapatkan, semakin banyak Kristus yang kita miliki dan kita alami, juga kita nikmati, maka Dia akan menjadi yang seharusnya di antara kita. Sehingga dengan cara ini, kita mendapatkan Kristus bagi Kristus. Kita mendapatkan Kristus bagi Kristus, sehingga Dia dapat memiliki ekspresinya yang korporat. Hal ini membuat tanah permai menjadi tanah Immanuel. Kita baca di dalam Yesaya pasal 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Haleluya. Yang keempat, Allah memerlukan para pemenang yang bergumul untuk mengejar Kristus agar mendapatkan Kristus. Paulus adalah seorang yang bergumul untuk mengejar Kristus agar mendapatkan Kristus. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Di dalam ayat yang ke-12 kita baca, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Namun hari ini sangat sedikit orang Kristen, termasuk kita yang seperti Paulus. Kita mungkin orang Kristen yang menuntut, tetapi kita mungkin mengejar Kristus hanya sampai batas tertentu. Kita puas dengan kehidupan gereja yang rutin dan pekerjaan serta pelayanan rutin untuk Kristus. Pekerjaan rutin yang demikian tidak mendorong kita untuk berusaha mendapatkan Kristus. Karena sangat banyak orang Kristen yang tidak mengejar Kristus agar mendapatkan Dia, maka Allah memerlukan para pemenang. Alkitab memperlihatkan kepada kita, pertama, Allah mencoba bekerja bersama ras Adam, tetapi ras Adam gagal. Lalu Allah memiliki permulaan yang baru dengan ras yang lain, yaitu dengan orang Israel sebagai ras Abraham. Akhirnya orang Israel juga gagal. Kemudian Allah beranjak ke bangsa lain, yaitu gereja. Namun meskipun Allah telah bekerja dengan gereja hampir 2000 tahun, Allah belum mendapatkan apa yang Dia dambakan. Maka pada awal abad pertama, Tuhan datang untuk memanggil para pemenang. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Wahyu 2 ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Wahyu 2 ayat 26-28. Siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti kuasa yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Wahyu 3 ayat 5. Siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 12. Siapa yang menang, ia akan kujadikan tiang di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Wahyu 3 ayat 20-21. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa yang menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku
di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Wahyu 21 ayat 7. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Dan pada hari ini, Tuhan masih memanggil para pemenang. Walaupun demikian, bahkan di antara orang Kristen yang setia, sulit menemukan beberapa pemenang, yaitu orang yang menuntut Kristus agar mendapatkan Dia. Pada zaman Yosua, ada 2 atau 3 juta orang Israel, tetapi tidak banyak Yosua dan Kaleb. Tidak banyak orang yang berusaha pencari Allah yang sejati. Tanpa orang-orang demikian, maka tanah permai dan pemberi tanah itu akan menjadi sia-sia. Tanah dan pemberi tanah itu memerlukan orang tertentu untuk merebut tanah itu, memiliki tanah itu, dan menikmati tanah itu. Mereka yang memiliki tanah itu melakukan apa yang diperkenan oleh Dia yang memberi mereka tanah itu. Hari ini kita perlu merebut dan memiliki tanah itu bagi Kristus. Kita perlu mendapatkan Kristus bagi Kristus. Bila kita melakukan hal ini, kita akan melakukan yang diperkenan Kristus. Namun jika kita terus menempuh kehidupan orang Kristen dan kehidupan gereja yang rutin, kita tidak akan mampu mendapatkan tanah itu bagi Kristus. Untuk hal ini, Allah perlu para pemenang. Hari ini ada jutaan orang Kristen sejati di bumi. Tetapi di manakah para pemenang? Allah memanggil para pemenang. Tetapi siapakah yang akan menjawab panggilannya? Siapakah yang akan merespon panggilan Allah dengan mengejar Kristus agar mendapatkan Kristus? Saya harap banyak di antara kita yang mengerjakan hal yang diperkenan Kristus dengan merespon panggilan Allah bagi para pemenang. Haleluya. Kristus menjadikan kita miliknya. Ketika kita menikmati Kristus, Dia membuat kita menjadi miliknya. Ini adalah sesuatu yang organik. Jika kita merebut Kristus, memiliki Kristus, dan menikmati Kristus sebagai tanah permai kita yang al-muhid, tanah ini akan menjadi suplai kita. Apa yang tanah itu suplaikan kepada kita akan membuat kita menjadi organik. Puji Tuhan. Menjadi organik melalui disusun dengan Kristus sebagai makanan yang dihasilkan melalui jerih lelah atas tanah permai. Hal terpenting yang diberikan tanah itu kepada kita adalah makanan. Jika kita tidak memiliki makanan, kita tidak dapat menjadi organik. Ketika kita berjerih lelah di tanah ini akan menghasilkan makanan. Kemudian kita makan makanan yang dihasilkan melalui jerih lelah kita atas tanah ini. Dan sebagai hasilnya, kita menjadi organik. Segala hal yang kita makan ke dalam kita sebagai makanan akan mengubah kita secara organik. Ketika orang Israel berada di Mesir, mereka makan makanan Mesir. Dan makanan ini menyebabkan mereka memiliki susunan orang Mesir. Akhirnya Allah membawa mereka keluar dari Mesir dan masuk ke padang gurun. Di sana mereka tinggal selama 40 tahun. Setiap hari di padang gurun, mereka makan makanan yang surgawi, yaitu mana. Mana menyusun mereka menjadi umat surgawi. Dan akhirnya mana berhenti. Mengenai hal ini, kita baca di dalam Yosua 5 ayat 12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi
orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara-saudari, sejak saat itu dan seterusnya, susunan mereka mulai berbeda. Karena mereka mulai disusun dengan hasil tanah permai. Jadi bangsa Israel disusun dengan 3 cara. Pertama, di Mesir dengan makanan Mesir. Kedua, di padang gurun dengan mana. Dan ketiga, di Kanaan dengan hasil tanah itu. Dalam setiap kasus, mereka disusun bukan oleh pengajaran atau pengaturan, tetapi oleh apa yang mereka makan. Sebagai kaum beriman dalam Kristus hari ini, kita juga disusun menurut apa yang kita makan. Jika kita ingin menjadi umat surgawi, kita perlu makan Kristus sebagai makanan mana surgawi. Jika kita ingin menjadi pemenang, kita perlu berjerih lelah atas Kristus sebagai tanah permai kita. Berjerih lelah atas Kristus berarti mendapatkan Kristus sebagai kenikmatan kita. Pertama, tentu saja kita merebut tanah itu. Hal ini memerlukan kita menjarah orang Kanaan. Setelah memiliki Kristus sebagai tanah itu, kita perlu berjerih lelah atas tanah itu. Melalui jerih lelah kita, sesuatu akan dihasilkan. Dan hasil ini akan menjadi makanan kita, menjadi suplai kita. Saat kita makan Kristus sebagai makanan dan menikmati Dia, kita akan disusun dengan Dia, dijadikan sama seperti Kristus dalam hayat dan sifat. Inilah apa yang Paulus maksudkan ketika dia berkata di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Ya, bagiku hidup adalah Kristus. Haleluya. Kemudian yang kedua, setelah menjadi organik, kita akan diubah secara metabolik menjadi warisan Allah. Saudara-saudari, kenikmatan atas Kristus ini akan mengubah kita secara metabolik dan menyebabkan kita menjadi mustika Kristus, yaitu menjadi miliknya. Rasul Paulus membicarakan hal ini di dalam Efesus pasal 1. Dalam pasal ini pertama-tama ada pemilihan dan penakdiran Allah. Kemudian ada penebusan Kristus. Melalui penebusan Kristus, kita masuk ke dalam Kristus sebagai unsur yang khusus. Dan unsur ini menjadi kenikmatan kita yang menyusun kita menjadi warisan Allah. Pertama, Allah masuk ke dalam kita, menjadi warisan kita. Ketika kita menikmati Kristus, Dia menyusun kita menjadi warisan Allah. Di satu pihak, kita memiliki Kristus sebagai tanah permai kita, sebagai milik kita. Di pihak lain, kenikmatan atas tanah milik ini menyusun kita dengan Kristus. Dan karenanya, kita menjadi warisan Allah. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, semua hal ini adalah perkara organik. Proses disusun dengan Kristus untuk menjadi warisan Allah sepenuhnya organik. Ini berarti kita perlu merebut Kristus yang al-muhid sebagai tanah permai kita dan berjerih lelah atas Dia untuk mendapatkan hasil yang akan menjadi makanan kita yang organik dan mengubah kita. Saat kita makan makanan ini, kita akan bertumbuh dan perlahan-lahan dewasa dalam hayat ilahi. Kita akan disusun dengan Kristus secara organik, diubah oleh Kristus sebagai unsur baru. Kemudian dalam cara yang organik, kita akan menjadi warisan Allah, yaitu kita menjadi mustika
dan menjadi miliknya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Dan kita akan bertemu kembali di dalam seri selanjutnya. Haleluya. Puji Tuhan atas Kristus menjadi tanah permai kita ini. Amin.